Pupus harapan Sandiaga Uno menjadi bakal calon presiden di 2024. Apakah ini benar? Karena kemarin beliau hadir di acara P3, tapi saya bisikin kemarin bertemu dengan Pak Prabowo. Apa yang disampaikan? Apakah betul pupus? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sandiaga Uno sekitar 3 minggu terakhir atau 1 bulan terakhir menjadi perbincangan yang menarik. Karena beliau awalnya bertemu Pak Prabowo dan Pak Prabowo welcome terhadap penyampaiannya di berbagai media. Namun dalam perjalanannya beliau akan hadir di acara P3 dan Partai Gerindra, khususnya Pak Prabowo agak memberikan kritik dengan bahasa yang tidak langsung. Dan pada waktu acara P3 di Jogja beliau hadir betul. Sesudah itu ada klarifikasi. Apakah ini pernyataan atau pengakuan dosa dan akan balik ke Gerindra, atau ya ini adalah perpisahan? Ayo kita baca di beberapa media dan kita kupas, kita tuntas, kita analisa apa di balik pertemuan Sandiaga Uno sama Prabowo. Pertama kita baca di suara.com. Bongkar isu pertemuan, Sandiaga Uno ngaku tetap loyal dan dukung pencapresan Prabowo. Ini judul yang sudah deal, maksudnya tidak ada hal yang bisa ditafsirkan kelihatannya. Di Kompas, bertemu Prabowo, Sandiaga menyatakan dukung Prabowo sebagai capres. Wah, harapannya pupus ini mungkin. Coba kita lihat di Sindo News. Temui Prabowo, Sandiaga tegaskan loyalitasnya pada Gerindra. Pilih yang mana? Di suara.com dan kita nanti hubungkan dengan yang lain. Bongkar isi pertemuan, Sandiaga Uno ngaku tetap loyal dan dukung pencapresan Prabowo. Suara.com, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap isi pertemuan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Beberapa hari lalu dalam pertemuan tersebut, Sandiaga menyatakan bahwa ia tunduk pada keputusan Partai Gerindra dan setia kepada Prabowo. Ya, jadi kemarin memang Pak Sandi sudah minta waktu dan sudah bertemu sama Pak Prabowo. Dalam pertemuan itu yang saya tahu bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa masih tunduk kepada garis partai dan loyal kepada Pak Prabowo, kata Dasko di Kompleks Parlemen. Selain itu, kata dia, Sandiaga juga mengaku dan mendukung pencalonan Prabowo sebagai calon presiden 2024. Wah, ini kok kelihatannya versinya Dasko ini. Lebih lanjut, dia berharap Sandiaga memegang teguh pernyataan kepada Prabowo, yang disampaikan, sehingga kita sama-sama lihat. Insya Allah apa yang disampaikan itu yang dilakukan. Ini adalah berita sebelumnya atau di bawahnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno memberikan Prabowo Subianto buku saat bertemu. Pemberian buku diketahui melalui unggahan di Sandiaga di akun Instagram pribadinya Sandi Uno, @sandiuno. Sebelumnya Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan Sandiaga dan Prabowo sudah bertemu dan keduanya baik-baik saja. Kepastian pertemuan keduanya itu menjawab ikhwal niatan tabayun Sandiaga ke Prabowo terkait isu pindah partai ke P3. Terima kasih Pak Prabowo telah berkenan menerima buku 1500 Inspirasi Jelajah Perjalanan Sandiaga Uno. Buku ini adalah catatan perjalanan semasa kampanye Pilpres tahun 2019. 1.500, banyak juga. Inspirasi. Sandiaga yakin setiap
catatan dalam buku yang ia berikan itu akan memberikan semangat dalam memberikan kontribusi terbaik untuk negeri. Menjadi pegangan kami untuk fokus pada tujuan, kami menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, mempercepat kepulihan ekonomi dan mewujudkan Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ini standar. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Pecinta masa depan negeri. Itulah cerita bahwa pertemuan itu, apa yang dibicarakan antara Pak Prabowo dan Sandiaga Uno akhirnya dipubliskan supaya tidak ada sangka, tidak ada salah paham. Apakah ini betul-betul sudah pupus sebagai bakal calon presiden? Menurut analisis saya, pertama, ia belum tentu itu adalah sebagai kata pupus, karena sangat mungkin dalam perjalanannya Partai Gerindra menemukan kebuntuan-kebuntuan dalam hal berkoalisi. Jadi pada persiapan 2024, siapa partai politik yang mampu berkoalisi dengan partai yang lain atau berkoalisi dengan rakyat yang sebenarnya, bukan tekstual atau bukan yang disampaikan secara lisan, tetapi secara kontekstual, maka itu yang akan mendapatkan maksudnya amanah dari rakyat. Jadi kalau kita mengambil sejarah, maksudnya berbagai pemilu yang ada di negeri ini berproses dengan sebuah perjuangan yang hebat. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jadi kalau menurut saya bisa saja pada persiapan 2024 itu Pak Prabowo pada di tengah jalan, ya kita nggak ngerti ya, itu kemudian ada sesuatu baik masalah internal ataupun eksternal partai dan akhirnya memutuskan ke yang lain. Kalian tahu Pak Prabowo itu sebagai bakal calon presiden sudah 2 periode. Jadi 2014-2019 dan belum menemukan hasil kemenangan. Namun sebelumnya sebagai bakal calon wakil presiden, waktu itu Bu Megawati 2019 maju dan kebetulan belum menang juga. Apakah di 2024 nanti akan berpasangan dengan Caimin, Gus Imin, atau berpasangan dengan Mbak Puan ataupun yang lain, atau dengan Sandi lagi? Yaitu masih perdebatan yang panjang. Kalau ada sparring partner dalam pasangan bakal calon presiden, maksudnya bakal capres bakal presiden, dan itu adalah bagus produk survei, maka akan menjadi modal. Jadi Pak Prabowo itu pada kesempatan ini juga masih wait and see juga sih, meskipun relatif di internal partai sudah selesai. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga kalau melihat 2 kali maju dan 1 kali maju sebagai bakal capres, kalau dibandingkan dengan keberadaan yang lain, maka kritik belum ada tandingannya. Jadi kalau melihat Pak Jokowi itu kan nyalon langsung menang. Beda dengan Bu Megawati 2000 atau 99 terpilih sebagai cawapres, karena pada waktu itu koalisi Indonesia yang pasti kelompok partai yang bukan pemenang pemilu pada 2019 kemudian berkoalisi, meskipun pada waktu itu prosesnya adalah pemilihan dipilih oleh para wakil rakyat di sidang umum MPR. Ya kalau Pak Prabowo maju nanti, maju lagi, ya secara partai mungkin ada dukungan ya, tapi apakah menang atau kalah, kalau melihat Bu Mega 2004 kalah,
2009 kalah sebagai ketua umum partai maju capres. Namun ketika diberikan bukan Bu Mega sendiri tapi orang lain, Pak Jokowi kemudian bisa meraih kemenangan. Itu menjadi sebuah catatan bahwa pada suatu saat Pak Prabowo ini tidak berharap sih. Kemudian tidak mau tadi jadi maju. Ya mungkin karena misalkan usia ataupun lainnya. Ya sangat mungkin kan keberadaan Sandiaga Uno itu adalah solusi seperti bagaimana Pak Jokowi menjadi solusi pada 2014 oleh Bu Megawati. Meskipun pada waktu HUT kemarin terjadi pro kontra apa yang disampaikan oleh Bu Megawati, duh Pak Jokowi kasihan deh seandainya tidak ada. Nah, itu kan ada pro dan kontra terkait dengan tafsir terjemahan itu. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Namun kalau Pak Prabowo bersemangat untuk maju kembali, maka peluang Sandiaga Uno jelas sudah hilang. Tidak ada sama sekali, kecuali seperti komposisi 2019, Sandi adalah bakal calon wakil presidennya. Namun mungkinkah pada kesempatan ini koalisi partai, kalau pada waktu itu sih di luar Nasdem ya, PKS, PAN dia waktu itu, coba diingat-ingat, dicatat di komen. Tapi pada kesempatan ini ada Nasdem, jadi lebih dinamis. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jadi untuk analisa yang kedua, bisa saja Pak Sandiaga Uno bisa maju ketika Pak Prabowo tidak maju, ataupun menjadi second line sesudah tentang Pak Prabowo. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sandiaga Uno ngaku tetap loyal dan dukung pencapresan Prabowo. Ya, sudah, konflik internal sudah selesai. Bagaimana hubungannya sekarang dengan P3 yang sempat seperti dia gadang-gadang? Yaitu menurut saya buah si malakama. Tapi kalau sudah ada pemahaman antara Bang Sandi dengan elit partai, maksudnya P3 ataupun Gerindra, maka hal ini menurut saya selesai, kecuali pada suasana momentum pemilihan yang head to head. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Tetap loyal dan dukung pencapresan Pak Prabowo. Ini adalah sikap kesatria Bang Sandi, meskipun rata-rata kuliahnya di luar negeri dan ibunya adalah orang yang sangat terkenal. Namun beliau tetap loyal dan dukung pencapresan Pak Prabowo. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ya, apakah pernyataan Pak Prabowo sebelum proses hadir di P3 itu kemudian bisa terklarifikasi? Jadi kan nyilang kritiknya tajam. Itulah beberapa media. Sekali lagi di sini adalah ada suara.com, ada Kompas, ada Sindo. Kalau ngomong Kompas itu, Sandiaga nyatakan dukung Prabowo sebagai capres. Pupus harapan ini kalau sebenarnya terjadi. Dalam pertemuan tersebut, Bung Sandi menegaskan patuh dan loyal kepada kubu Rapimnas Gerindra. Ujar Budi, Wakil Ketua Budi Satrio Jiwandono, Wakil Ketua. Sandiaga Uno ngaku tetap loyal dan dukung pencapresan Pak Prabowo. Pecinta masa depan negeri, itulah cerita dengan Pak Sandiaga Uno, Pak Prabowo, dan pemilu 2024. Semoga saja bisa segera diklarifikasi pernyataan-pernyataan yang kurang baik dari siapapun sebelum ada yang usil, karena kalau ada yang usil apapun jadi. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi motivasi pada weekend ini. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.